Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas soal dirobohkannya landmark I Love Painan yang selama ini barangkali menjadi ikon di kota Painan. Nah, saya mewakili kelompok sadar wisata atau Pok Darwis. Jadi ini suara Pok Darwis di pesisir selatan, yang kebetulan saya salah satu ketuanya. Bahwa Pok Darwis di pesisir selatan ini jumlahnya cukup banyak sebetulnya, namun yang aktif itu sekitar 15. Nah, kawan-kawan Pok Darwis ini adalah sebuah pengelola kawasan wisata, dan salah satu yang menjadi kegiatannya adalah tentu membuat kawasan wisata menjadi indah dan cantik dengan membuat branding, brand atau landmark yang seperti yang dibongkar saat ini yang lagi viral. Nah, bagaimana pemahaman saya soal landmark? Ikuti saya di video ini. Sekali air besar, sekali tepian berubah. Itulah adat berkuasa. Gebrakan air besar kali ini adalah menggerus tepian yang mungkin tidak berkarang. Tepian yang mengganggu putri berkecimpung dan mengganggu berabah mandi. Berabah itu ya sejenis burung kutilang. Brand merek Puncak Paku kabarnya memang bakal berganti menjadi Puncak Jokowi. Kenapa tidak diganti dengan Puncak Ilyas Yaakob saja? Di jantung peradaban Kabupaten Pesisir Selatan, landmark yang dibuat di masa pemerintahan Hendra Joni berpasangan dengan Rusmayul Anwar telah rubuh dan bakal diganti meski barang lama itu masih bagus. Ada baiknya pemusnahan itu dikaji ulang. Karena apa? Karena di tempat lain juga butuh pembangunan landmark atau brand mark. Catatan saya, kawan-kawan semua, di pesisir selatan itu ada 15 kelompok sadar wisata aktif yang mengelola kawasan-kawasan bagus dan butuh brand mark. Pok Darwis, pengelola jembatan Pelangi Salido Kete misalnya, saya mendengar sudah ke Sijunjung ini, tangisnya minta bangunan serupa. Sungai Tawa juga perlu barang yang bikin orang bisa ceria seperti bangunan yang dibongkar di Painan. Tempat lain misalnya, objek wisata Buaya Putih, Tan Sri Dano Batang Kapas, Pasir Putih Kambang, Sumedang, Muaro Jambu, dan lain-lain butuh brand merk. Saking butuhnya, pengelola terpaksa membuatnya dengan bambu dan kayu seadanya. Jadi ketimbang dirubuhkan yang sudah ada, sebaiknya alokasikan dananya untuk kawasan yang belum ada landmark, biar kawasan itu makin rancak kalau memang kita ingin pesisir selatan ini rancak. Kemudian, kawan-kawan, ada penjelasan Bupati Pesisir Selatan Rusmayul Anwar seperti dikutip dari website lembar.id. Karena tidak sesuai kearifan lokal, Bupati Rusmayul Anwar ganti kata Tugu I Love Painan atas saran siswi SMP. Apakah konsonan saya benar membaca I Love Painan itu, saya juga tidak tahu, tapi intinya itu. Nah, kemudian kawan-kawan, dikaitkan
ke dunia kepariwisataan, branding wisata memang sering berbahasa asing. Misalnya branding wisata nasional, brandingnya adalah Wonderful Indonesia. Barangkali tidak pas pengucapannya. Branding wisata Sumbar adalah Taste of Padang. Maka tidak ada yang keliru sebetulnya dengan tulisan I love Painan bila dikaitkan dengan pariwisata. Apalagi pesisir selatan kawan-kawan masuk dalam kawasan 2 dalam rencana induk pembangunan pariwisata nasional di Sumatera Barat. Maka tiap sudut pesisir selatan ini sebenarnya perlu di branding. Perlu ada tulisan-tulisan merek-merek seperti yang dibongkar itu. Kemudian soal pembongkaran landmark I love Painan atas usul salah seorang siswa atau siswi SLTP, saya pikir ini kontraproduktif dengan sistem perencanaan kita. Saya mewakili Pok Darwis sering diundang untuk mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan di tingkat desa atau tingkat negari. Maka kesalahan terbesar dalam perencanaan pembangunan adalah melibatkan anak-anak. Salah satu negatif list pada perencanaan pembangunan di negara kita adalah tidak boleh mempekerjakan anak-anak usia sekolah. Kita dilarang mengikutsertakan anak-anak dalam perencanaan partisipatif, mulai dari rembuk kampung, musrembang nagari, kabupaten, sampai perencanaan pembangunan tingkat nasional. Dokumen perencanaan yang sah itu salah satunya ditandai dengan tidak adanya tanda tangan anak di bawah umur di dalam berita acara perencanaan tadi. Jadi tidak melibatkan anak-anak dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan adalah cara kita melindungi hak anak-anak kita. Disitulah kawan-kawan letak adilnya perencanaan kita. Nah, teman-teman semua, video ini tidak bertujuan untuk menohok pihak manapun, tapi mencoba memberikan gagasan untuk pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan tidak untuk membenturkan perbedaan. Mudah-mudahan gagasan ini berada di orbit yang tepat, yang bergaris saja yang saya pahat. Harap maklum pada Tuan dan Nyonya. Oke, baik rekan-rekan semua, itulah video saya terkait landmark yang dibongkar kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.